Apa alasan lu? Ya banyak juga alasannya. Apa? Sama seperti alasan kita tidak memilih Ganjar kan. Prabowo pernah punya rekam jejak. Gua nggak punya alasan untuk memilih Ganjar. Lu tidak punya alasan untuk memilih Ganjar. Oke. Sekarang gua tanya sama lu, apa alasan lu tidak ke Prabowo? Kok lu Atas dasar pertanyaan dulu. Iya, ini kan Atas karena dasar pertanyaan pertanyaan. dia. Ya. Karena pertanyaan lu tadi, kenapa harus Prabowo? Kenapa bukan Ganjar? Memang kenapa harus Ganjar? Iya kan gini, dari 3 calon tadi. Siva Muhammadius, Koordinator Nasional Formasi Indonesia Muda. Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional. Oke, terima kasih Bang, udah mau datang ke sini. Ya, Oke? kita mau ngobrolin apa nih Bang Aib? Banyak nih yang mau kita obrolin sama Bang Sifak nih ya. Banyak yang mau kita tanya-tanya lah ya. Banyak. Bang Sifak ini kan perlu banyak berbagi dengan banyak orang. Betul, terutama Bukan cuma anak kita muda berdua ya kan. Gimana ceritanya Formasi Indonesia Muda berhasil Di 8 provinsi ya? Di 8 provinsi berhasil menjadikan pasangan Prabowo Gibran satu putaran. Mantap Itu sekali. kan isu yang jarang dimainkan oleh orang. Betul. Segmennya juga sangat berbeda. Segmennya sangat khusus. Segmented banget ini ya. Aktivis mahasiswa. Itu tidak ada kemudian yang lain yang ngambil segmen itu. Saya yakin betul itu. Jadi benar-benar ini segmented banget. Kok bisa? Ini yang mau kita tanya, ya kan ke Bang Sifak. Apa sih Bang resepnya nih di 8 provinsi kemarin kan Formasi Indonesia Muda itu berhasil tuh mengkoordinasikan mahasiswa-mahasiswa untuk pemenangan Prabowo Gibran. Bisa Bang jelasin nggak? Dan yang perlu diingat, di 8 provinsi itu angka golput berkurang. Oke. 8-8-nya. Dan di 8 provinsi itu pasangan Prabowo Gibran menang yang biasanya dikuasai oleh PDIP. pasangan 03. Oke. Gitu kira-kira. Partainya PDIP masih menang. Betul. Tapi suara Capresnya capresnya kalah. yang menang adalah Prabowo Gibran. Gimana? Gimana Bang? Gimana Bang? Asik kayaknya. Iya nih, banyak nih. Iya nih. Ini kan gimmicknya asik banget. Iya. Kan yang bikin formasi itu, ya ada gua, Oke. ada Aib Tayana. Oke, salah satunya dia ya. Makanya dia tadi kan menjelaskan lu tuh sangat Iya. komprehensif ya. Jadi oke. Gua akhirnya jadi bingung juga kenapa pertanyaan ini ke gua. Oh gitu. Ya ada satu lagi, ada Dada Musli. Ada Musli sebagai Kemudian ada Korda. korda. Nah, ini kan semua berawal dari keresahan Aib juga. Kita Pilpres ini mau gimana? Oke. Karena nggak mungkin akhirnya kita karena kita ngelihat ya, itu jauh sebelum ada pasangan, jauh sebelum ada penetapan capres. Oke, berarti gerakan ini, sorry gue potong Bang. Berarti formasi ini udah mau main ke arah sana itu jauh sebelum penetapan capres. Gitu kan ya? Kau nanya ke gua, kan harus sebenarnya dulu. Jauh sebelum berarti. Jauh sebelum itu, dan kita memang sudah. Nah, kita di rapat pertama formasi itu di kedai kopinya Oh, yang punya Bang Aib ya. Aib. Satuan kopi, nanti Satuan. pada datang ke situ ya. Nah, Satuan kopi Ada adanya di Bintaro dan ada di Subang. Silahkan main-main, ngopi, tapi tidak boleh pakai kode. Nggak boleh pakai voucher, boleh Iya, nggak iya, boleh iya. gosok voucher itu di situ ya. Itu iklan Harus sebentar, support lanjut. kita, Oke. Iklan sebentar. Ini pastikan editornya ini harus bayar nih. Karena ada iklan ya. Iklan. Lanjut Bang, informasi gimana? Ya, habis ngopi di kafenya Aib, ya udah akhirnya kita pas ngopi itu langsung menentukan pilihan Pilihan untuk mendukung salah satu calon presiden. Jadi kan memang sudah beredar waktu itu beberapa nama lah, oke lah ya. Ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Anies sudah beredar Sudah dulu kan, Bahkan lebih dulu kan ya, duluan. lebih dulu ya. karena diumumin Nasdem duluan. Ya. Nah, tapi kita sudah, ya udah kita ke Pak Prabowo Subianto. Belum ada cawapres. Waktu itu Pak Jokowi juga belum ada nama-nama Gibran, belum ada lah itu, belum ya. Masih Masih jauh sebelum itu lah ya. jauh sebelum rambut putih. Oke. Kita sudah, ya udah ke Pak Prabowo, kata Aib, ya sudah, ayo coba kita mainkan. Berarti benar-benar gambling nih Bang ya. Bahwa lu ke Pak Prabowo ini gambling, nggak ada.
kan ada orang yang masuk ke 02 pasca Gibran. Karena melihat ini ada faktor kekuasaan yang mendorong gitu. Loh, dia bicara perjuangan itu nggak pernah bicara soal menang atau kalah. Jadi ini bukan soal gambling. Tapi kita memang waktu itu khawatir. Jadi analisa kita di formasi gua, Aib, Dadel dan kawan-kawan, ini Indonesia kalau begini aja 2045 itu nggak akan ada Indonesia Emas. Nggak akan ada Indonesia Emas itu nonsens lah ya. Nah akhirnya kemudian ini menjadi tanggung jawab kita bareng-bareng. Kita dulu satu organisasi bareng-bareng, organisasi gerakan. Ya udah, ayo kita mainkan. Jadi nggak ada urusan dengan kekuasaan, nggak ada urusan dengan menang kalah. Gimana kita harus bersikap, itu sikap kita. Oke. Gitu kan ya Pak? Iya. Dan satu lagi, Nah, ini pada bisa waktu membantu. itu kan, pada waktu itu memang kita itu sepakat. Kita itu sepakat bahwasannya pilpres siapapun itu kandidatnya, yang kita usung itu harus menang. Oke. Yang kedua, itu harus kemudian bisa memastikan bahwasannya Indonesia ke depan itu maju. Menjadi lebih baik lah Indonesia. Ya, kalau lah ya. bahasanya Bu Menkyu kan keluar dari middle trap lah. Middle trap income. Gitu. Oke. Biar kemudian kita jadi negara maju pada waktu itu. Bagaimana caranya? Tapi kan kemudian seiring berjalannya waktu kan lu bilang, wah ini kayaknya kalau pilpres 2 putaran kata Syifa, ini akan banyak keluar anggaran. Syifa sampai kemudian bicara tentang Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019 dan beberapa pilkada. Ya. Madorotnya kalau bahasa Winnya keluar ini, winnya keluar. Oh, anak Win. Oke. Madorotnya itu pada waktu itu ya kalau kita Pilpres sampai 2 putaran, Syifa itu bilang, wah gila ini polarisasi terjadi lagi. Apalagi ini ada Anies. Sorry nih. Sorry. Ini kan by track record kan. By track record. Iya. Banyak banget yang bilang kalau salah satu kandidat capres kemarin itu tokoh polarisasi di Indonesia. Tokoh polarisasi Indonesia. Hebat juga ya. Menarik nggak? Menarik. Itu lu yang ngomong kan, bukan gua kan? Nggak ada recordnya. Gak ada recordnya, ya nggak bisa ya. Tapi yang paling penting itu, ya udah kita yakin betul bahwa di antara nama-nama yang beredar waktu itu untuk calon presiden itu Prabowo Subianto yang bisa memastikan Indonesia Menuju Indonesia Emas menuju Indonesia 2045. Emas dan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, menurut Abang waktu itu, Ganjar ini kan kalau kita lihat itu lebih beririsan dengan Pak Jokowi karena satu partai. Oke. Ya kan? Dan Jokowi waktu itu masih di PDI Perjuangan, walaupun hari ini katanya ya kemarin rakernas sih nggak diundang, tapi kita lihat waktu itu Jokowi itu masih PDIP banget. Kenapa nggak memilih Ganjar Pranowo? Kenapa itu? Harusnya kan dia lebih melanjutkan. Secara program-programnya pun kayaknya cuman Maksud lu yang nggak milih Ganjar siapa? Pak Jokowinya nggak mau ke Ganjar Atau kita? lu kan teman-teman formasi memilih ke 02. Belum 02 pada waktu itu. Prabowo Subianto, sorry ya kan, karena tadi menurut Bang Sifak adalah Prabowo lah yang paling bisa melanjutkan yang apa yang sudah dilakukan Jokowi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kenapa nggak Ganjar Pranowo? Apa itu? Kalau tadi Anies kan jelas, kalau menurut Pak Aib tadi bakal terjadi polarisasi segala macam. Kenapa nggak Ganjar Pranowo? Nah, gimana itu? Benar juga itu pertanyaan lu, Gor. Ya. Kenapa? Kenapa nggak? Prabowo kenapa nggak Ganjar? Ya, padahal Ganjar yang paling dekat dengan Jokowi hari ini. Benar. Gini, sederhana saja. Gua ini penikmat bola. Lu penikmat bola. Gua ini penonton bola. Oke. Jadi kalau ditanya pemain Liga Indonesia, gue mungkin hafal 80% lu hafal lah ya. 80%. Liga Indonesia. Liga Indonesia. Liga Inggris. Liga Inggris juga. Liga Italia nggak ya? Liga Italia. Terus kan lo? Juventus. Liga Inggris. Kan lo harus Liga Liga Inggris. Liga Inggris siapa? Ya, tapi kan yang paling sering ditonton itu Liga Inggris. Mau nggak mau kita Liga harus Inggris itu percaya. apa? Iya, jawab dulu ini. Ini penting nih. Masih Arsenal sih. Gagal terus 2 periode ini. Kok bisa ya? Kok bisa ada barengan di formasi? Dan Arsenal bisa masuk. Banyak banget itu pertanyaan. Kenapa sih orang bisa suka sama Arsenal Iya. gitu loh?
sudah, nggak usah kita bahas bola. Oke. Bolanya cukup Kembali sampai pertanyaan tadi. kemudian, kalau nggak salah ingat, kalau gua nggak salah ingat ya, pada waktu itu kita pikir, dan mungkin gua waktu itu yang ngomong kalau nggak salah ingat ya, Pak Ganjar ini akan bermasalah dengan supporter sepak bola di Oh, Indonesia. karena dia pernah mengeluarkan statement itu tentang penolakan terhadap Israel. Penolakan terhadap Piala Dunia U20, bukan Israelnya. Kehadiran Israel dong, kehadiran Israel yang membuat dia menolak itu. Makanya Ganjar menolak. Karena Gini. ibu ketua umum. Iya, itu Bukan kayak menolak. tes lah kasarnya Itu untuk kan kayak Ganjar. penugasan Penugasan partai gitu loh. partai. Lu petugas partai, ini tugasnya. Iya, tugas lu. kira-kira. Ngapa jadi gue yang jadi narasumber sih, kan Iya, juga iya, pertanyaannya. iya. Ya, kenapa nggak Ganjar kan itu tadi. Oke. Nah, jadi kenapa itu? Kenapa Ganjar akhirnya? Kenapa nggak Ganjar? Kenapa Kenapa nggak Prabowo? Ganjar? Bukan kenapa nggak Ganjar dan karena bola. Ya, oke. Nah, emang kenapa dengan Ganjar menolak bola sehingga lu nggak mau ke Ganjar gitu loh? Kenapa jadi gua? Kan pada waktu itu rapatnya rapat kita bersama. Oke, Baru. berarti kita inin aja lah ya. Kita coba akumulasi bahwa salah satu kekecewaan lu terhadap Ganjar adalah karena dia menolak perhelatan Piala Dunia U20. U20 atau U17? Lu harus tahu, Sifak itu udah bilang ke istrinya. Ya. Bang Sifak ini udah bilang ke istrinya. Oke, pemirsa, saya udah punya Piala. istri. Ya. Salah satu udah dibunuh duluan. Udah dibunuh karakter ya. Udah selesai, thank you. Piala Dunia apa namanya? Gue mau nonton Piala Dunia U20 katanya. Oke. Dan itu sudah diridoi berapa juta orang yang seperti Ya. Bang Sifak ini yang Berarti merasakan. kekecewaannya bukan cuma di dia gitu. Bukan cuma di dia. Kapan lagi anak gua yang masih kecil? Kalau Anaknya kalau Sifak. gua sih kalau itu kan alasannya baik, Ya. nanti ada alasan Dadel, pokoknya semua alasan-alasan Ya, itu kan akhirnya mengerucut kan. akhirnya mengerucut menjadi satu nama Prabowo. Ya. Pak Dadel, mohon maaf Pak Dadel, Iya, ini benar, bukannya benar. kita nggak mau ngajak karena Bapak sibuk sih. Ya, Pak Dadel ini kan sekjen formasi. Sekjen formasi ya. Jadi yang bertugas untuk keliling-keliling ya. Yang nge-create semuanya itu Create, beliau. yang create semuanya ini Pak Dadel ya. Ide itu Sekjen semuanya lah. dari Pak Dadel. Oke, Jadi ya gitu. itu tadi karena Prabowo. Ya, Ya salah ya, satu salah alasan, satu alasan dari ya. banyak alasan. Dari banyak alasan lah ya. Oke. Sekarang pertanyaan gua balik. Kenapa bukan Prabowo? Kenapa harus bukan Prabowo? Iya. Apa alasan tidak mendukung Prabowo? Tidak mendukung Prabowo. Apa alasan lu? Ya banyak juga alasannya. Apa? Sama seperti alasan kita tidak memilih Ganjar kan. Prabowo pernah punya rekam jejak. Gua nggak punya alasan untuk memilih Ganjar. Lu tidak punya alasan untuk memilih Ganjar. Oke. Sekarang gua tanya sama lu, apa alasan lu tidak ke Prabowo? Kok lu Atas dasar pertanyaan lu dulu. Iya, ini kan Atas karena dasar pertanyaan pertanyaan lu. dia. Ya. Karena pertanyaan lu tadi, kenapa harus Prabowo? Bukan Ganjar. Kenapa bukan Ganjar? Memang kenapa harus Ganjar? Iya kan gini, dari 3 calon tadi, kemudian kan teman-teman formasi Indonesia Muda ini mengerucutkan ke satu nama hasil obrolan di kedai kopinya Bang Aib tadi kan. Siapa namanya? Prabowo Subianto. Oke. Akhirnya, boleh dong pertanyaan gue kenapa nggak Anies? Sudah terjawab tadi bahwa kalau Anies bakal ada polarisasi, bakal ada apa yang menurut Pak Aib itu terjadi di... Oh enggak, bukan bakal ada, bukan. Kita menghindari apa yang kemudian pernah terjadi. Ya oke, berarti kan itu refleksinya kan. Seolah-olah kita ini memastikan kalau Anies, kita dukung Anies, kita akan polarisasi. Enggak begitu ya, juga. oke. Anies ini kan mantan rektor Paramadina. Paramadina. Dulu waktu kita mahasiswa itu kan juga banyak yang bilang kalau Anies ini tokoh liberal. Betul. Banyak yang bilang. Ya, oke. Tapi kan pada akhirnya itu tidak mengerucut ke Anies dan tidak mengerucut ke Ganjar kan. Sebenarnya tadi gue juga mau tanya kenapa tidak Anies. Tapi setelah gue memberikan pertanyaan Ganjar, kok teman-teman formasi dia agak sedikit sensi. Nggak ada juga, nggak ada pertanyaan itu juga. Nggak sensi, nggak sensi. Iya. Ketiganya ini kan putra-putra terbaik bangsa. Betul. Ketiganya ini jangan juga diperdebatkan. Enggak, gue gak memperdebatkan Iya. itu. Gue cuma coba memberikan pertanyaan yang kemudian kalau memang tidak dijawab juga tidak apa-apa, bahwa ternyata memang hasil diskusi teman-teman formasi mengarah ke Pak Prabowo. Jadi nggak usah kita lebarkan ke yang lain. Emang udah dijawab kok. Iya, oke, kan itu ya. Pertanyaan berikutnya, Bang. Kenapa segmennya mahasiswa? Karena kan kalau kita lihat ya di luaran sana sangat jarang atau mungkin hampir nggak ada Bang yang main di segmen mahasiswa. Relawan-relawan tuh rata-rata mainnya di mungkin di buruh atau di masyarakat atau di mana gitu, di Gen Z, milenial, Gen Z gitu-gitulah. Segmen mahasiswa ini kan masih jarang Bang.
Atau malah mungkin hampir nggak ada. Kenapa pilihannya mahasiswa, Bang? Mahasiswa ini kan dia jadi sebenarnya dia menjadi salah satu kelas tersendiri dalam masyarakat. Ya, oke. Itu menurut gua. Nah, sehingga kemudian mahasiswa ini nggak boleh kemudian dia menjadi kelas tersendiri. Oke. Jadi mahasiswa itu harus bergabung dengan kelas rakyat. Dia harus melebur bersama rakyat. Berjuang bersama rakyat, memenangkan kehendak rakyat, memenangkan keinginan rakyat. Dia nggak boleh kemudian menjadi dalam tanda kutip orang-orang suci. Menjadi orang-orang suci dalam tanda kutip Dalam tanda kutip ya. Belajar di kampus itu kayak di goa nggak mau keluar. Lalu bicara tentang politik begini, politik begitu, based Sibuk di angan-angan saja ya dia ya. Cuman di buku. Nah, kita pengennya mahasiswa itu ya betul-betul menjadi agen perubahan. Ya, oke, agen perubahan tadi. Jadi gimana? Sorry lanjut. Iya. Makanya kemudian kita memilih segmennya mahasiswa. Dan ini kan juga kayak kata Pak Aib, sering banget Pak Aib bilang, ini Indonesia Emas ini pelakunya adalah ya anak-anak yang di umuran segitu yang mahasiswa ya. Mahasiswa SMA. Nanti di 2045 ketika Indonesia Emas ini benar-benar terwujud, ya kita dan mahasiswa dan pelajar hari inilah yang kemudian menjadi usernya. Oke, yang jadi menjadi pelakunya nanti di Indonesia Emas itu ya. Kemenangan Prabowo Gibran ini diisi oleh anak-anak muda. Oke, itu pemilik sah Republik ke depan ini anak muda hari ini. Betul. Terjadi atau tidak Indonesia Emas 2045 juga tergantung pada anak-anak muda. Dan satu hal, kalau tadi bahasa Bang Siva menyatakan mahasiswa itu tidak boleh menjadi kelas tersendiri. Cuman kalau tidak ada kemudian yang ikut terjun ke sana, yang ikut serta menyadarkan ataupun ikut berbagi rasa, berbagi pengetahuan, ikut serta dalam sana kerja-kerja itu juga, ya itu tidak akan, dalam tanda kutip lagi, tidak akan tersadarkan akan hal itu. Makanya mungkin karena kita semua yang ada di formasi Indonesia Muda ini dalam tanda kutip ya pernah jadi aktivis mahasiswa, jadi ya kita tahu. Dan mungkin angkatan kita masih sering lah berinteraksi dengan mahasiswa yang hari ini masih aktif. Mahasiswa aktif ya Bang ya? Mahasiswa aktif. Setidaknya kalaupun mereka tidak bercerita ataupun meminta pendapat, meminta masukan ataupun diskusi soal kebangsaan, soal organisasi mahasiswa, ya setidaknya minimal mereka datang untuk minta bantuan untuk kegiatan. Kan itu. Setidaknya kita masih berinteraksi. Dan mahasiswa itu sungguh sangat luar biasa. Kalau sudah mahasiswa bergerak itu sejarahnya banyak. Ya, yang sudah-sudah ya. Yang sudah-sudah. Bahkan 2024 kemarin pun ketika mahasiswa ikut bergerak, jadi gerakan sekali putaran itu. Sudah. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa, Bang. Mahasiswa ini kan stigmanya ya, atau ya kita semua pernah mahasiswa. Ketika kita jadi mahasiswa, kita sedikit apatis terhadap politik praktis. Hanya sebagian mereka yang berorganisasi mungkin, atau mereka yang ada di kelompok-kelompok. Kita kelamaan begonya. Ya, itu kan keresahannya kan gitu. Nah, dari 8 kota yang Abang jalani, sorry Bang, kotanya apa aja tuh Bang? Apa itu? Pertama itu kita di Makassar. Makassar. Okay. Kenapa kita ambil Makassar? Ya, itu coba dijelasin. Kenapa ambil Makassar? Kenapa pilihannya itu Makassar gitu loh? Kenapa ambil Makassar? Apa karena konronya? Iya, atau selain kemudian karena makanan Makassar itu sangat-sangat luar biasa, sejarah panjang gerakan mahasiswa di Makassar juga sungguh sangat luar biasa. Itu yang menjadikan alasan Formasi Indonesia Muda itu pertama kali melakukan deklarasi itu ya? Atau roadshow? Kopdar istilahnya. Istilahnya kopdar. Kopdar ya, oke. Di Makassar. Di Makassar pertama kali. Yang kedua itu kita di Jogja ya. Jogja. Kenapa Jogja? Jogja juga sejarah yang luar biasa. Sejarah Jogja hingga hari ini ngomongin ilmu pengetahuan, ngomongin mahasiswa, ngomongin kampus, ngomongin gerakan politik, Jogja. Ya sekarang kan
politik apa namanya tokoh-tokoh politik kita pun rata-rata Jogja ya Bang ya. Iya. Terus yang ketiga mana, Dir? Bandung. Lautan api. Lautan asmara apa? Api. Bandung Lautan Asmara itu agak Yang jelas sejarah kurang bagus. Bandung itu ataupun tanah Pasundan itu diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. tersenyum. Gua dapet kok anak Sunda sekarang. Itu Bandung juga kan tidak ece-ece kota besar di Jawa Barat, ibu kota Jawa Barat, dan sungguh sangat luar biasa gerakan mahasiswanya. Yang keempat setelah Bandung tuh apa, Dir? Medan? Bali. Sekarang giliran beliau lah, Bali sampai terakhir, silahkan. Bali. Setelah Bali ini menjadi penting. Kenapa harus kita masuk Bali? Karena yang pertama itu kandang banteng. Oke. Masuk ke sana tuh agak sedikit lumayan lah ya keringatnya ya di Bali lah ya. Oh ya, ini kan PDI Perjuangan Luar biasa di sana. Gua hari ini partai terbesar ya. Ya. Nah, jadi itu kandang banteng, itu alasan pertama. Bagaimana kemudian kita ikut berjuang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Kandang banteng. kandang banteng. Bukan karena kita loh dia menang, tapi Ya. kita ikut bertarung di dalamnya, betul. ya, ikut sedikit membantu. Ya. Nah, kemudian Bali ini kan pernah dirobek sama peristiwa berdarah kan ya. Oke, ya. Nah, kita nggak mau lagi itu Terjadi yang kayak gitu lagi. sehingga ya udah coba kita masuk Bali. Kebetulan juga Bali mah. kebetulan jaringan dulu waktu kita di gerakan Gerakan mahasiswa mahasiswa. juga banyak yang di Bali. Kuat juga Bali. Kuat di Bali. Nah, setelah Bali apa ya? Bali Medan. Bali Medan. Hmm. Ya. Setelah Medan Semarang. Semarang. Semarang tempat terakhir. Enggak, Jakarta tempat. Oke, terakhirnya di Jakarta. Oke, Semarang. Semarang. Ini menarik nih. Semarang. Gue mau nanya, gimana Bang Semarang? Karena ya itu kan sama pertanyaan kayak di Bali kan, kayak pernyataan Abang tadi bahwa Bali menumpangkan kandang banteng. Ya kandang bantengnya mungkin kadarnya 90%, tapi kan Jawa Tengah Bang, selama ini kan identik dengan merah dengan PDIP. Nah, gimana dinamika di lapangannya ketika Abang masuk di Semarang dengan Abang membawa isu yang menurut kurang populis mungkin, Prabowo bro, gitu. Gimana Bang? Gua nggak merasakan hambatan sih. Sama sekali. Gua nggak tahu Aib. Ya. Tapi gua secara pribadi tidak merasakan hambatan yang berarti Ya, ketika main di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan begitu kita masuk, kita juga terkejut. Maksudnya kaget juga kita. Realitas lapangan di sana, justru mahasiswanya Sama sekali nggak ada resisten, sama sekali nggak ada apa justru gitu. memang pro Prabowo. Oke. Maka kemudian selisih suara Prabowo dan Ganjar itu Jauh banget di sana. sekitar 7 juta kalau gua nggak salah itu Ya. sekitar 7 juta. 7 juta. Itu suatu Itu jauh banget lah kalau 7 juta kan Bang. Dari 28 juta DPT di Jawa Tengah, selisihnya 7 juta. kalau gua nggak salah selisih suara 30% kan kurang lebih kan, Nah, ini 25% kan kan. yang menarik nih kan. Iya. Ini kan ada konsultan politik kita nih. Iya. Pileknya PDIP. PDI Perjuangan menang. Pilpresnya Meja ini kurang Prabowo kencang. Subianto. Pilpres yang Prabowo. Apa yang terjadi? Ini fenomena kan ini. Karena ini fenomena kan. Kenapa bisa menurut Abang nih, menurut Bang Aib, kenapa bisa terjadi hal demikian, Bang? Apakah ada kerja-kerja yang luar biasa untuk Pilpres? Atau mungkin, kan banyak pertanyaan yang muncul. Apakah Pilpres mesinnya PDIP nggak bekerja? Karena bekerja untuk Pileg doang? Atau mungkin kekuasaan dalam tanda kutip ikut membantu? Karena rame yang beredar di media sosial kan itu. Nah, Tapi kan realitas lapangannya tadi yang Abang bilang bahwa, oh enggak kok. ini jangan sampai framing kekuasaan ikut main tuh diperpanjang. Iya makanya kan ini harus Karena karena kalau kan Abang turun framing ke lapangan kan. kekuasaan itu ikut main, maka PHPU itu dikabulkan di MK. PHP itu apa? Perselisihan hasil oke. pemilihan umum Oh, sidang oke. PHPU itu.
Kalau nggak salah ya, mohon maaf ya. Ya, kalau dikoreksi lah kalau Iya. salah nanti. Tapi yang jelas Salah sidang dikit MK nggak itu apa-apa. iya. Masih muda. Masih Lebih ya. baik melakukan kesalahan. Karena orang melakukan kesalahan berarti dia sudah berbuat sesuatu. Iya. Daripada orang yang Nggak melakukan melakukan apa-apa. sehingga dia nggak salah. Ya, jadi framing itu tolong karena itu sudah dibuktikan di sidang MK itu tidak terjadi. Ya, oke. Itu ya. Dan realitas lapangannya juga ternyata lu tadi kaget kan Semarang itu benar-benar nggak ada resistensi ya. Mulus-mulus aja gitu kan. Mulus aja. Ada Ternyata tuh memang- yang gimana-gimana. Masyarakat Jawa Tengah ini welcome, sungguh welcome. Sangat welcome berarti ya. Sangat welcome. Jadi kan kalau- framing-framing Bikin betah kita di Jawa Tengah ya. Iya. berarti kan framing-framing yang beredar di luar sana itu nggak benar karena kan ya bisa dibilang nggak benar karena kan teman-teman yang ada di lapangan kan dan ternyata nggak ada resistensi itu gitu loh maksudnya. Alhamdulillah, entah ini karena kerja-kerja baik leluhur kita zaman dahulu, ya nggak orang tua kita, ataupun memang karena masyarakat Jawa Tengah sendiri yang sungguh sangat luar biasa menerima semua orang. Kalau ada intervensi kekuasaan ya sekalian dong pileknya. Iya. Nah, kan kembali lagi pertanyaan itu berarti tadi kan? Iya, udah kan, artinya nggak Kan kebukti. udah. artinya kan nggak ada. Nggak ada. Kalau memang unsur kekuasaan ya harusnya bukan PDI Perjuangan dong yang menang. Ini kan memang masyarakatnya. Memang sudah lah, memang ini soal rakyat. Gimana sekarang kekuasaan mau mengintervensi rakyat? Oh iya, karena memang kekuasaan itu sendiri lahir Apalagi dari rakyat. zaman sekarang itu semua apa-apa viral. Tuh, zaman digital hari Zaman ini. digital. Nah, sekarang yang gini nih. Udahlah itu udah satu fase kita sudah. Kemudian kan akhirnya kita setelah momen Pilpres ini ya kita coba main juga berbarengan sebenarnya dengan lembaga konsultan politik dan survei namanya Indeks Data nasional. Data Nasional. Oke. Nah, sebenarnya berbarengan itu mainnya. Cuman ya karena memang IDN ini kemarin fokusnya di pileg-pileg, Oke. sehingga kita jadi kita tahu betul bagaimana pemilu kemarin. Karena IDN ini punya klien bukan cuma yang koalisi Indonesia Maju. Indonesia Maju. Tapi juga dari Tapi koalisi perubahan. ada koalisi perubahan. Sama koalisi satunya apa nama Apa nama koalisinya? koalisi satu lagi apa ya? Koalisi 03 ini apa namanya? Dia koalisi soal cuman bertiga soalnya dia kecil dia ini. Bukan, nama koalisinya aja. Nama yang- koalisi apa? Koalisinya apa ya? Kan ada koalisi perubahan, ada koalisi, Indonesia Maju. Koalisi. Oke, ntar buat Nah, ini- teman-teman yang tahu tinggal di komen ini ya, di bawah. referensi kita aja yang kurang. Ya. Nah, bikinlah main juga lah, bukan bikin, main lah Indeks Data Nasional ini. Di pileg-pileg. Di pileg-pileg. Yang Nah, enggak cuman di koalisi Indonesia Maju. Ya. Ya. Nah, ya namanya juga kita kan lembaga profesional. Betul. Dapat duitnya ya dari mana? Dari klien lah pasti. Dapat duitnya dari klien. Klien kan apapun partainya kan sama aja. Kita perlakukan sama. Sama. Oke. Secara profesional berarti kan Secara sebagai lembaga profesional. konsultan politik ya. Gimana Ibu itu? Berapa kemarin kemenangan IDN? Kita megang cuma 4. 4 provinsi dan kebetulan 4 kandidat. 4 kandidat dan kebetulan Alhamdulillahnya Tuhan dan masyarakat mempercayai. itu 4-4-nya jadi semua. Alhamdulillah. Itu berkat Pak Direktur Eksekutif yang kemudian mampu memanage dan meramu strategi sedemikian rupa Menempatkan SDM yang menempatkan tepat kan ya. SDM yang tepat pada posisi yang tepat. Luar biasa emang Pak Bukankah Direktur. tempat itu Oke. menentukan Prestasi juga. prestasi? Tempat menentukan Prestasi. Itu zaman SD. Posisi menentukan SMP. prestasi. Prestasi. Salah gua. Kalau duduk di depan, Iya. agak sulit kita bersaing. Iya. Tapi kalau udah barisan Pinggir-pinggir dikit, iya. Jangan paling belakang juga. Iya, bahaya. Kalau paling belakang ini TO. Target operasi itu. Mata guru tuh kan kayak mata uang tuh kalau di jalan tuh begini nih. Nah, itu ke paling belakang dulu. Iya. Jadi kalau gua tuh selalu posisi gua duduk nih, kalau tidak 3 terakhir, Atau 2 terakhir. 2 terakhir. Dan gua pastikan betul yang di depan gua agak Pinter dikit. Agak bongsor. Oh, agak bongsor. kan? Karena lu agak sedikit mini ya. ya gua agak mini. Ya. Jadi gua perlu orangnya agak bongsor. Jadi begitu mata elangnya maju, ketutupan gua. Ya, Sehingga gua fokus bisa melakukan apa yang Perlu lu lakukan. Bung Karno wariskan. Apa tuh yang Bung Karno wariskan? Ini menarik nih Menarik kata-kata banget mutiara nih. nih kayaknya. Apa nih? Bukan kata-kata mutiara, itu kan Cindy Adams itu waktu Nanya ke Bung Karno waktu berarti kalau wawancara Cindy Bung Adams. Karno itu nanya soal budaya Indonesia ini yang suka
nyontek. Oke. Kata Bung Karno, itu memang budaya Indonesia. Budaya Barat ini selfish. Diri sendiri. Indonesia budayanya gotong royong, kerjasama. Wah, ya. Ingat, jangan ditiru anak-anak sekolah. Enggak, ini bukan buat. Ini kan nanti ada disclaimer umur ya. Ya, disclaimer umur ini. Ya, maaf. diambil baiknya aja, fastabiqul Oke. khairat, tolong menolong dalam kebaikan, yang gitu kan. Maksud gua kan bekerja sama kawan. Oh, kalau hujan nggak boleh nyontek. Cuman kerjasama aja. Kerjasama. Kerjasamanya bagaimana? Jadi memang jelas itu diriwayatkan oleh ulama dan diperintahkan melalui firman Tuhan, ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awanu saling tolong menolonglah alal birri wat taqwa, atas apa-apa yang baik dan Benar. wat taqwa. Lumayan bersih ya dia nyapuinnya ya, oke. Iya, benar. Lumayan bersih ya. Pantesan yang satu CEO, yang satu direktur eksekutif ya. Lumayan bersih lah nyapuinnya, oke. Nah, di situ sudah oke lah IDN nih maju. Kita juga udah melakukan survei dua provinsi, tapi atas pertimbangan tertentu ada satu yang tidak kita publish. Jadi kita sudah survei di 2 provinsi Jawa Tengah 1, kemudian provinsi Aceh. Oke. Nah, kemudian lahirlah ini podcast. Ya, Ke sini ya. Nah, podcastnya apa namanya? Siasat. Apa singkatan dari apa itu? saling silang pendapat. Ya, saling silang pendapat. Disingkat menjadi Siasat. Siasat. Podcast siasat namanya. Bukan sekedar saling silang pendapat. Betul. Tapi mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Nah, ada yang bisa diambil dari obrolan-obrolan Enggak, kita dia ini kan memang kayak agak ada unsur kiainya. Ya, iya, Uwin itu ngotot Uwin, banget. anak pesantren. Sorry, berapa tahun Bang di pesantren Bang? Enggak Nah, masalah juga. lu mondok dulu gimana itu? Iya. Tradisional atau modern? Iya. Kita cuma numpang tidur, cuman kebetulan kiai saya itu mendoakan Oke. agar santri-santrinya tidak melupakan apa yang Al-Maghfurlah ajarkan gitu loh. Berarti Bang Aib bisa sampai di sini ya berkat doa dari kiai-kiai juga. Iya, nggak mungkin juga. Saya bukan hanya mungkin ya, saya selalu berprasangka apa yang kemudian kita rasakan hari ini, apa yang kemudian kita terima hari ini, Tidak lepas dari peran serta kebaikan-kebaikan orang terdahulu kita. Oke. Orang tua kita, Tapi enggak bekas-bekas guru-guru kita. Bekas-bekas kudus sudah hilang belum di badan? Itu kayaknya udah wajib ya. Iya. Kalau masuk pondok itu wajib tuh teman-teman. Bagi teman-teman yang mau masuk pondok atau sudah di pondok pasti relate dengan jokes ini ya. Enggak kan? sih, sebenarnya enggak harus begitu. Itu kata persoalan. Saya zaman kecil dulu itu mungkin jarang mandi kali ya. Karena kan kadang-kadang kita harus bangun jam 3:30. Lu kalau nggak kudisan berarti nggak masuk pesantren. Iya. Itu tuh kayak syarat wajib dicuci dosa bahasa mereka dulu kan. Iya, kayak Cuci dosa. trademark gitu loh. Trademark itu. Kalau di gua nggak sempet kudisan dulu. Cuman cengkreng aja namanya. Sampring itu apa? Nah, coba nanti teman-teman tanya ke alumni-alumni Cirebon, alumni-alumni Jawa Cengkreng. Tengah, itu namanya cengkreng. Gua nggak kudisan. Ada nggak istilah jarban? Nggak ada juga. Nggak ada. Cengkreng Jarban. Gua pesantren gua Jawa Tengah. Pesantren mana itu? Gua di Al-Hikmah Brebes. Ya, di Al-Hikmah Brebes. Al-Hikmah 1-2. Al-Hikmah 2 gua. Oh, Al-Hikmah di 2. Sirampok gua. Iya, iya, Ya, iya, itu iya. pondok modern. Jadi di sana kenapa gua datang dari Jakarta, SMP gua di Jakarta, gua SMA di sana. Dan gua mengalami apa yang dibilang sama Bang Sifak tadi. Kudis dan Kayaknya masih deh bekas-bekasnya. Belum terlalu bersih deh kan. mengalami kudis segala macam dan bahasa senior di sana kan ini cuci dosa bahasa gitu Bang, bahwa lu dari kota metropolitan datang ke sana gitu di sana. Asik ya, ada cuci dosa. Kalau sekarang gua bisa cengkreng lagi, kudisan. Oh, ngerti gua. Ini yang tangan nggak bisa rapat ya? Nggak bisa rapat di tengah-tengah ini ya itu nanah itulah. Kalau Hampir itu semua bisa angkatan jadi gua. kalau itu bisa jadi cuci dosa, asik juga itu.
Ya cuci dosa dalam tanda kutip lah. Ya, iya zaman dulu lu dicuci dosanya. Setelah lulus pesantren Lu berbuat dosa lagi gitu kan. Ya, lu harus Nah, otomatis hari ini setelah lu cuci dosa lu jadi orang yang bersih kan nggak juga. Ya udah, gitu. nggak usah bahas-bahas pribadi lah. Oke. Kita lanjut ke balik ke tema lagi. Nah, Informasi. apa harapan lu Ip, sehingga podcast ini ada? Apa harapan lu? Kenapa sih harus bikin Podcast gitu. podcast? Apa ngikut tren aja atau apa ini lo? Enggak, pertama yang harus teman-teman tahu, sepanjang Pileg 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2012 ya, pertama kali gua main Pilkada 2012, 2013, Pilpres Pileg 2014, 2015 Pilkada, 2017 Pilkada, 2018 Pilkada, Pileg lagi 2019, kok belum pernah muncul sekalipun. Baru kali ini muncul. Berarti baru kali ini in frame nih. Dan gue ditipu. Jelasin bang. Karena di skema podcast itu nggak ada nama gue satupun. Ada pasal penipuan. Oh, ada pasal penipuan nih. Ini ada agak curhat sedikit Agak, nih. Oke. Ini dijebak. Dijebak. Sebenarnya itu bukan ditipu. Bukan ditipu. Penipu kok ditipu. Iya, iya. Karena lebih ahli dia dalam hal Iya. ditipu-menipu gitu kan. Tapi yang jelas tujuan besarnya kalau gue secara pribadi dan mungkin teman-teman juga punya tujuan sendiri. Tapi mudah-mudahan menjadi ladang manfaat kita lah. Ladang kita saling memberikan manfaat, saling memberikan informasi, Tukar saling pikiran lah tukar ya. pikiran, saling silang pendapat kan begitu. Tadi kan nama podcastnya apa? Siasat saling silang pendapat. Tapi mudah-mudahan ini bukan menjadi arena debat. Ya, debat juga dalam perspektif Debat kalau debat sehat ya. kan, Iya, sehat kan bagus kan, saling beradu argumen tapi nggak usah baper kan gitu Ya, kan. mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa memberikan sudut pandang yang barulah kepada teman-teman yang nonton ataupun teman-teman yang melihat, teman-teman yang berseliweran. Ini menjadi sudut pandang baru karena memang ya ya tahu sendirilah, mungkin kalau yang nonton dari awal ini nggak ada kan fokusnya kita ngobrolin apa dari tadi, nggak ada. Tapi ya memang mudah-mudahan cerita-cerita kita ini bisa menjadi pelajaran lah minimal. Kalau dulu waktu kita pendampingan di Bekasi itu kan jam 2 baru cerita nabi-nabi. Oh iya. Wah, itu jam-jam kecil lah ya, baru mulai cerita nabi, cerita perempuan biasanya dulu, tentang kisah percintaan zaman dulu biasanya tuh. Iya nggak sih? Apa nggak relate kalian? Nggak. Kenapa sih? Nggak, itu gue kira jangan di frame begini lah kita bahasnya. Ya. Walaupun ada kawan gue yang pernah bilang begini ke gue. Gimana? Kita ini nggak usah kemudian mengingat mantan. Tidak usah. Itu teman lu? Temen gue. Oke, siap. Temen gue. Banyak lah teman lu itu, banyak kan lah ya, nggak tertuju pada satu orang kan? Dan dia bilang begini, karena mantan itu suatu saat kita pasti akan bertemu pada satu kota yang bernama Kenangan. Anjay. Dia selain agamis, puitis juga. Quotable kata-katanya itu bang. Iya, Ini bisa iya. dipotong-potong di TikTok Iya, tuh iya, ya. Lihat nih iya. buat Gen Z nih. Coba Bagus. dilihat nih. Ulang tadi mantan. Mantan itu Suatu saat akan ketemu di kota di kota yang Di satu namanya kota yang bernama Kenangan. kota Kenangan. Kota Kenangan. Jadi tolong buat pasangan-pasangan Tuh, coba yang ini ini fokus ya kamera, fokus ke ini. jangan pernah mendiskreditkan mantan. Oke. Ya berarti kan. Biarkan itu menjadi bahan pelajaran. Iya. Iya, boleh. Iya, ini kita ngomong politik, kita ngomong macam-macam. Iya, ngomong betul. pemain pilpres, pemain pilihan macam-macam. Ya boleh juga, lu mau curhat ya boleh juga. Jadi menurut Pak Dil ini bagian dari curhat tadi ini. Oke, gitu. Gua kan sama Aib ini kan berkawan sejak 2007. 7, oke. Sorry, kalian tuh angkatan 2007 ya? Ya, 2007. pokoknya kita berkawan dari 2007 di kampus yang sama, di organisasi yang sama, di partai yang sama, sampai sekarang 2024. 17 tahun. Udah berapa tahun nih? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Jadi Lama juga ya, udah balik kita, udah ini Sweet Iya. 17. udah Iya. seperti ini gue tahu betul apa yang
kira-kira nih Ya. kondisi psikologisnya Pak Hari malam ini. Jadi sebelum dia ngomong sebenarnya sudah tergambar di kepala lo. Iya, benar. Tahu juga siapa nih. Arahnya kemana gitu lah ya. Oke. Jangan sampai Tolong Oke. ini Kalau berantem framing begini jangan Yang disebar lu maksud tadi luaskan. psikolog kan? Sorry. Enggak. Itu ntar di-cut. Sampai ditabok pakai. Framing begini bahaya. Ini bahaya ini. Oke Bang Sifak. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Kita balik apa, lagi nih. Impian Bang Sifak ataupun pesan yang mau Bang Sifak sampaikan melalui podcast siasat ini, saling silang pendapat ini. Kalau gua waktu kita bareng-bareng merumuskan podcast ini sebenarnya sama. Dia satu tarikan garis dia. Ada formasi, ada IDN, Indeks Data Nasional, kemudian ada podcast ini. Ini tarikan ketiganya ini adalah satu kata, muda. Sehingga formasi itu untuk anak muda. Oke. Kerja formasi untuk kemenangan anak muda. IDN memang dia lembaga konsultan politik. Dia memang lembaga survei. Tapi yang ditawarkan oleh IDN adalah bagaimana cara menarik suara anak muda. Generasi muda ya. Berarti ini satu garis Siasat, lurus berarti tadi. Siasat itu kan namanya kan kita bagaimana menarik suara anak muda tadi. Bagaimana menyerap perasaan dan pikiran mereka serta keinginan mereka. Nah, di podcast ini kita juga pengennya supaya ya pikiran-pikiran anak muda itu terdengar, Didengar, oke. dan bisa diaplikasikan. Jadi gue pengennya siasat podcast ini ya lebih untuk menampung tujuan-tujuan itu sebenarnya. Oke. Ini asik nih kalau ngomongin anak muda ya, asik banget ya. Anak muda itu nggak habis Bang temanya kalau kita bisa bicara anak muda. Nah, terus kalau selain ya ini mah di presiden dan wapres terpilih ini, anak muda selain kemudian menjadi wapres, Anak muda harus jadi gubernur, anak muda harus jadi anak muda akan dapat bupati, apa? anak muda harus jadi menteri. Di pemerintahan Indonesia Maju Jilid 2 lah katakan Ya, ke depan. oke, anak kita muda sebut itu. pertama ini semoga Pak Prabowo juga Bisa kita nggak pernah tahu Iya, siapa tahu kita- Pak Prabowo nonton ya, podcast siapa ini tahu kan presiden ya kan. terpilih nonton kan. Ya. Ya kita pengennya memang menteri itu anak muda yang isi. Kabinet Ya. itu mayoritas Diisi oleh generasi muda lah generasi ya. muda. Karena kan hari ini realitasnya penduduk kita mayoritas itu Anak muda. anak Ya. muda. Kemarin berapa? 60% ya? Ya, hampir 60%. Hampir 60% suara itu Anak-anak muda. anak-anak muda. Nah, itu konteks nasional. Konteks nasional ya. Pilkada juga begitu. Gubernur itu harus diisi oleh Anak-anak muda. anak-anak muda. Bupati harus diisi oleh anak-anak muda. Jadi kemajuan itu kan sesuatu yang nggak boleh dilawan. Dan kemajuan itu ada di anak muda. Anak muda berarti harus masuk kabinet, Satu, Pak Dir ya. Anak muda juga harus berperan serta dalam pilkada. harus bukan hanya berperan serta, tapi dia harus menjadi gubernur dan bupatinya. Harus menjadi berkontestasi, iya. Harus menjadi pemenang dalam pilkada. Siapapun itu, calon gubernur, Tuh, benar ya. calon bupati, kalau itu masih muda, segera kontak kita. Wah, masuk tuh barang ya kan. Lo harus pakai kata sampaikan. Coba nih. Tolong sampaikan 3 kamera ya, tolong ya. Fokus ya. penonton, tolong sampaikan kepada calon gubernur, kepada calon bupati, kepada calon wali kota yang masih Muda. dan cinta terhadap anak muda, tolong telepon kita. Nanti kontak person ada ya di kredit ya. Tadinya gue udah merasa lagi dengar Bung Karno pidato nih ya kan lagi. Wah, gue udah kembali ke zaman yang dulu. Tapi di ujungnya Tapi jualan di ujungnya dikit. jualan. Dikit ya kan. Emang everybody for sales. Karena Iya. yang kita harus percaya diri. Kemarin kita 4 pileg kita menang dengan suara anak muda. Betul. Pilpres walaupun peran kita sedikit, kita menang dengan segmentasi Segmentasi anak muda, segmentasi betul. mahasiswa, segmentasi aktivis muda. Oke. Jelas.
Artinya track record kita, kalaupun bahasa butuh track record ataupun portofolio kita itu tidak mengenal kata kalah. Sejauh Yang ini. bersama kita itu pasti menang. menang dan harus menang. Pasti menang dan Itu ada lagunya kan Bang Pak ya? pasti menang, harus menang, rakyat berjuang. Gitu lah kira-kira. Ya, kayak kalau udah nyanyi lagu itu tuh pakai gelas aqua, Ya. gelas plastik, karetin. Ini buat yang paham-paham aja. Kok jangan ditiru? Ih, kan isinya macam-macam. Iya, jadi ada satu air kalau Yap, dikaretin ada- ya harus dikaret- berbagi satu harus sama berbagi. lain. Berapa menit lagi? Udah cukup. Oke. Closing statement. Bang, kasih satu closing statement untuk anak-anak muda di luar sana, bagaimana menghadapi realitas politik hari ini untuk anak-anak muda di luar sana, Bang. Gue nggak akan ngasih closing statement itu karena gue masih muda. Gue bukan orang tua. Oke. Jadi kalau gue kasih statement tentang itu, berarti gue udah tua. Ajakan lah, atau sedikit ngasih advice ke anak-anak muda untuk Karena memang abang ini masih muda, biar ngajak anak-anak muda yang lain. iya kan kalau anak muda yang ngajak lebih enak dibandingkan orang tua yang ngajak. Orang tua ini nggak relate gitulah bahasa anak-anak Gen Z sekarang. Ya sebenarnya bukan di posisi itu juga gue, karena gue bukan motivator. Oke. Nih Semacam MT lah ya. Iya. Iya, tapi kan pada intinya yang merasa masih muda main kita. Oke, mantap lah close ya.